Dan Yang menarik dari Nazaret itu apa? kalau Nazaret itu daerahnya itu seperti daerah perbukitan. Oh iya. Dan tiupan anginnya seperti kita ada di Sohe. Oke teman-teman, selamat kembali lagi. Sekarang beta sama-sama dengan satu orang biasa lagi yang menurut beta luar biasa. Sebelumnya kita perkenalan, silakan beliau. Iya, perkenalkan beta dan Boy Mau. Beta lahir dari Bapak Soleman Boy Mau dan Mama Cuti Mufi yang sudah almarhum. Iya. Bersyukur bahwa lahir dari keluarga yang cinta Tuhan, yang melayani Tuhan, dan di hari ini bisa mengalami banyak perjalanan bersama dengan Tuhan juga. Dan semua anugerah ya? Keren. Jadi selama ini Om menetap di Beta menetap sekarang di Banten. Banten, Tangerang. Itu di Jawa, Jakarta. Dekat Ya. Jakarta. Jadi beta sudah menikah, Ya. istri saya orang Batak. Orang Batak ya? Nah, Keren. Bu Munte, Mega Munte, dan anak saya 2. Ya. Yang laki-laki usia 16 tahun. 16. Sekarang SMA kelas 2, dan yang perempuan 10 tahun kelas SD. Terus SD. Keren. Ini bapak-bapak gaul ini, masih muda, anak sebesar. Keren. Oke Om, kemarin jalan-jalan ke luar negeri itu ceritanya ke mana tuh Om? Nah kotong kan soal ikut tuh, jadi kotong dapat dicerita saya sesuai. Oh betul. Ya, beta panggilannya itu mulai tahun 99. Tapi sebelumnya 97 tamat ya bergumul waktu itu untuk mau di mana gitu ya. Ya. Ya akhirnya menetapkan hati untuk pergi ke luar Pulau Timur gitu. Nah itu perjuangan yang cukup besar ya, karena kita dari daerah yang mau dibilang susah untuk beta dulu pergi itu bisa berjuang setengah mati. Setengah mati baru sampai. Nah apalagi bila mau pergi ke luar Pulau Timur, itu sebenarnya ada di pikiran toh. Oh ya. Jadi akhirnya beta memutuskan untuk pergi ke Sulawesi waktu itu. Sulawesi. Tahun Itu bikin apa 99. tuh? Itu beta waktu itu ikut satu pelatihan anak-anak muda yang cinta Tuhan, Iya. yang mau melayani Tuhan. Iya. Jadi akhirnya ikut pelatihan itu dan terlibat dalam pelayanan ini, bergabung dengan yang namanya YWAM, Youth Mission. Jadi lewat program Discipleship Training School-nya, Iya. dan mulai terlibat dalam pelayanan untuk pergi ke beberapa tempat seperti itu. Jadi waktu itu YWM itu dia punya pelayanan model ke mana Om? Pelayanannya adalah pelayanan yang lebih kepada anak-anak muda yang mengerti panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Lalu juga kita hidup sampai 20 tahun. Iya. Jadi akhirnya melalui pelayanan ini lebih kepada pemuridan, pelatihan. Kita ini bisa menemukan jati diri kita. Bahwa kita anak muda ini, ya anak-anak muda yang berpotensi di tangan Tuhan. Kalau hidup kita benar, tapi kalau kita hidup tidak benar, kita menjadi sesuatu yang menghancurkan berhasil. Jadi akhirnya ya terlibat dalam pelayanan ini sampai hari ini. Kali. Woi, seberapa banyak tahun ini? Dari mulai setelah pendidikan 2020, ya tahun 2000 itu mulai bergabung sampai hari ini. Jadi YWM itu sasarannya pemuda-pemuda, Ya. mahasiswa begitu kan? Atau Mahasiswa pemuda, Ya. karena dibilang Youth Mission berarti anak muda dengan misinya. keren. Itu dia yayasan nasional atau internasional gitu? Dia internasional, Internasional. Pusatnya ada di ada di Hawaii. Hawaii. Keren. Tapi yang menarik di organisasi ini adalah semua kita para pekerja di sini sebagai volunteer. Jadi Iya. benar-benar tidak digaji dari yayasan ini, tapi kita dimobilisasi pergi ke kota-kota Indonesia maupun juga ke bangsa-bangsa. Dari situ saya bersyukur bahwa saya bisa pergi ke beberapa kota di Indonesia dan Iya. ke bangsa-bangsa melayani. Jadi di Indonesia sudah keliling.
tinggal Papua saja. Tinggal Papua. Dan Ambon. Papua dan Ambon, pergumulan itu ya? Itu belum. Tempat lain termasuk. Sudah, tinggal 2 itu. Terakhir yang kemarin kemana? Kita lihat di Facebook, woi keren tuh. Dubai, ada berapa Wah. negara kemarin? Kemarin terakhir 4 negara. 4 negara. Tapi itu perjalanan rohani ya. Wisata gitu, wisata rohani. Jadi itu wisata rohani yang saya rasa itu berkat Tuhan ya. Karena perjalanan ke Israel itu lumayan kalau kita hitung Rp20 toh. Iya. Nah, tapi Rupiah tabrak dolar nih. Tabrak Tabongkar. dolar. Gitu. Tapi yang beta bersyukur bahwa pergi ke Israel ini adalah sebuah kerinduan di hati sejak tahun 2017. Iya. Karena sebelumnya beta belum punya keinginan karena beta pikir kalau pergi ke Israel itu duitnya banyak toh. Iya. Tapi setelah beta Itu pulang, dengar-dengar harusnya berapa kalau pergi sendiri? kalau pergi sendiri Iya. Biaya sendiri. sekitar 40. 40 juta sampai. Iya. Oke, sip. Jadi waktu kemarin destinasi pertama tuh mana? Langsung Israel atau dari mana tuh? Kami masuk city tour ke Dubai. Dubai. Wah, keren. Dubai. Itu Dubai dia model ke mana, Om? Dubai itu sekitar 20 tahun lalu ya. Iya. Itu masih padang pasir. Padang pasir. Tapi hari Dia ini masuk Timur Tengah itu tuh? masuk Timur Iya. Tengah Uni Emirat Arab. Iya. Jadi tapi hari ini dia udah menjadi negara bagian di Uni Emirat Arab yang sangat berkembang sekali. Modern ya. Sangat modern. Jadi yang gedung-gedung pencakar langit Ada di tertinggi di situ di sana. Ada di situ. Apa Burj Khalifa. Betul, ada di situ. Sampai ke situ kok. Potong sampai di situ. Jadi waktu lihat itu Burj Khalifa, lihat dari ujung kosong dapat lihat. Kan kadang-kadang tak tutup awan. Nah, kita dapat karena waktu itu cuaca lagi cerah. Oh, jadi dapat ya. Cuaca cerah di Tundang. Kita ada city tour di Dubai dan sangat menarik. Jadi yang menarik kemarin Om dapati di Dubai itu apa? Waktu di situ. Berapa hari di situ? Dubai. Kalau di Dubai kita city tour saja. City Kita tour. transit Iya. 5 jam. Iya. Setelah itu kita harus menuju ke Israel ke dalam. Jadi ada hal menarik apa waktu Sangat di menarik. Dubai? Bahwa kita harus terus belajar. Kalau Iya. dibilang Dubai dulu itu hanya padang pasir, hari ini menjadi tempat yang sangat berkembang. Maka kita juga kalau di SOE Iya. tidak ada yang mustahil untuk kita berkembang ke sana. Ada orang-orang yang punya hati untuk mengembangkan Keren. di sana dan hari ini Dubai termasuk satu negara bagian di Uni Emirat Arab yang sangat keren. Sangat luar biasa. Yang cerita dong Fall ini laut jadi pulau itu di situ juga kan? Ada di situ. Pulau Palam itu Kayak seperti Palang. Iya. Keren banget. Kami masuk ke dalam. masuk ke dalam. Luas kok di dalam. Cukup luas. Luas. Ya? Beta lihat di internet itu sama kayak kota kecil. Padahal dong Fall saya. Fall itu pandai. toh. Iya. Jadi apa yang tidak mungkin bisa Iya. kalau kita mau. Sampai ke sana. Yang penting ada ya. Harus ada kemauan. Ada kemauan. Kerinduan. Kerinduan. Kedua siapkan juga. Iya. Jadi kita juga harus sehat, Iya. fisik, dan waktu perjalanannya menjadi menikmati. Sangat menarik. Keren. Waktu di Dubai dia makan ke mana? Om? Karena kita city tour, jadi kita Sempat makan situ? Saya sempat jadi kita makan makanan. Makan Indonesia. Makanan box. Oh. Enak, makan Indonesia. Kesana khusus. Dari Dubai ke mana? Kami dari Dubai langsung ke Tel Aviv. Tel Aviv, ibu kota Israel. Yes. Karena bersyukur bahwa kami adalah penerbangan kedua dari Dubai langsung ke Israel. Kami Israel sekitar 8 hari, 7 atau 8 hari. Wih, lama. Itu waktu di Israel jalan-jalan di mana, Sir? Kami Israel mulai dengan masuk ke Nazaret. Nazaret. Oh, biasa kotong dengar Jesus of Nazaret di kampung itu ya. Keren. Dan Yang menarik dari Nazaret itu apa? kalau Nazaret itu daerahnya itu seperti daerah perbukitan. Oh iya. Dan
anginnya juga lumayan kalau saya bandingkan waktu saya di Nazaret, wah seperti tiupan anginnya seperti kita ada di Sohe. Iya, Karena iya. memang dia cuacanya agak Dia di ketinggian tuh. ada di ketinggian. Jadi seperti panas tapi anginnya agak sedikit kencang dan tidak berkeringat gitu. Jadi kalau saya rasa cuacanya itu seperti rasa ada di Sohe. Oh. Jadi ketompi di Tuhan Yesus kampung tapi ingat Iya. kampung sendiri ya, so. kampung sendiri. Keren. Nazaret. Dari Nazaret ke mana lagi? Kami Nazaret, setelah itu kami pergi ke Danau Galilea. Jadi kami di Danau Galilea itu melewati beberapa tempat seperti Kapernaum. Ya, dan kami juga sempat naik kapal perahu Iya. yang di Galilea. Iya. Terus pernah berjalan yang waktu mereka menangkap ikan 153 ekor juga di danau ini. Jadi kami akhirnya menikmati yang namanya ikan pepos. Dapat makan di situ. Dapat juga di situ disiapkan. Ya, jadi sangat-sangat menikmati semua daerah di mana waktu Yesus melayani. Iya. Itu kami kunjungi. Kami kunjungi dan perjalanan-perjalanan yang sangat baik ketika berada di lokasi atau tempat di mana Yesus pernah melayani. Di tempat itu ketika saya baca Alkitab, Iya. serasa lebih hidup ya, Iya. spiritnya terasa yang waktu Yesus melayani di sini. Jadi kau baca tuh di ini tempat sih. Wih, keren ya. Itu danau tuh dia model ke mana? Oh, sampai orang bisa pancing di situ. Nelayan. Itu termasuk danau yang menjadi sentra bagi orang Israel. Iya. Gitu. Jadi ini danau yang memberi banyak kehidupan kepada area sekitar. Karena di situ Danau Galilea ini danau yang kalau mau dibilang dia menerima aliran dari Gunung Hermon. Ya, di Gunung Hermon mengalir Iya. ke Danau Galilea, kemudian dilanjutkan lagi ke Sungai Yordan dan akhirnya Sungai Yordan lanjutkan sampai ke Laut Mati. Berarti itu danau besar. Cukup besar. Macam ke Indonesia Danau Toba begitu kok. Danau Toba terlalu besar. Terlalu besar. Tapi dalam itu danau sampai kapal bisa masuk. Betul. Kapal bisa masuk. Jadi kami bisa ke sana dan ya bersyukur kita di sana Indonesia diterima dengan baik. Oh. Bahasa Indonesia. Iya. Kami sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya di atas kapal danau. Woi, keren. Jadi kepingin ini. Kepingin ya. Waduh, keren. Om Jody Ya. berdoa satu waktu bisa Amin. sampai Amin. ke anaknya Yesus, anak kelahiran Yesus. Siap gerak. Di mana Yesus hidup dan akhirnya melayani. Keren. Dari situ kemana lagi? Danau Galilea. Dari Galilea kami keliling dan sampai di tempat Yesus mengadakan mujizat pertama di Ya. perkawinan Kanan. Kana. Anggur. Dan di situ kami juga menikmati anggur yang sangat lezat, anggur sangat manis di situ. Iya ya. Jadi kami sampai di daerah Kana dan ya tempat itu mengingatkan kita kalau ke situ yang punya pasangan suami istri memperbaharui perjanjian nikah mereka. Keluarga yang mengadakan pernikahan itu adalah keluarga dari Tuhan Yesus juga. Iya. Yesus semuanya ada. Itu menjadi keluarga sehingga menjadi masalah bagi orang yang mengadakan pesta kalau anggur habis di tengah-tengah acara resepsinya, dan itu adalah momen yang luar biasa di tengah-tengah kesulitan. Tuhan Yesus mengadakan mujizat bagi keluarga kita. Jadi sangat terkenal anggur yang sangat baik di Israel itu adalah Ikan. Sampai ini hari. ya, Jadi yang menarik waktu itu anggur terakhir yang keluar masih anggur yang terbaik juga. Biasa kan yang keluar terakhir yang kualitas nomor 2. Ini bakar menyala. Dan beta juga bangga om karena potong di Soe mujizat tujuh terjadi, Tuhan berubah air jadi anggur di Soe juga. Di dunia dua saya yang potong tahu. yang datang tahu Iya. ya dua kota ini, kota Soe dengan Kanan. Kana. Israel.
keren, keren. Kita dengar kemarin juga ya, di Soe ini masih sering terjadi air berubah menjadi anggur. Masih. Itulah makanya kita sebagai orang PTS ini harus benar-benar hidup di dalam tuntunan Tuhan, karena ini kota pilihan Tuhan. Betul. Keren. Setuju itu. Kemudian ada hal menarik apa Om yang Om dapat di Israel? Di Israel itu yang saya lihat itu hal yang menarik Iya. adalah bahwa Israel itu adalah negara pilihan Tuhan ya. Iya. Jadi dipilih Tuhan sehingga kualitas hidup dalam bidang teknologi, pertanian Iya. itu sangat luar biasa sekali. Iya. Yang saya lihat itu waktu kami di Galilea, Iya. di perbukitan itu kan batu semua, kunjungi. Iya. Dan batu-batunya besar sekali. Tapi mereka bisa olah, bisa membuat satu coupling yang akhirnya tempat yang berbatu-batu itu bisa menjadi sebuah tempat pertanian yang sangat berkualitas. Baik. Di tebing ini. Bukan tebing, tapi seperti bukit-bukit. Bukit-bukit batu. Ya. Tapi jadi lahan pertanian. Pertanian. Wih, keren ya. Yang mereka saya lihat seperti 100 meter persegi atau sekitar 200 meter persegi itu diolah dan akhirnya menjadi satu lahan pertanian. Jadi kayak anggur, Iya. satu bagian itu anggur semua, atau jeruk ataupun mangga, dan kualitasnya kualitas terbaik. Bayangkan mereka bisa di tempat yang kalau saya bilang pengairan airnya pasti membutuhkan, Karena ini gurun ini. bukan gurun tapi seperti bukit-bukit ya. Seperti bukit, ya. Nah itu dan berbatu-batu, jadi Iya. pengairannya harus bagus Om Jody. Iya. Akhirnya mereka saya lihat mereka menggunakan teknologi sistem pengairan tetes. Nah itu yang saya lihat paling keren. Menetes terus. Iya. Jadi hijau sekali. Jadi hijau. Wih, keren ya. Jadi kalau batu pikir, di bukit batu begini bisa tumbuh sebuah Area pertanian. pertanian yang luar biasa. Kalau di sore betul itu tanah sonlap tuh. Sonlap. Sonlap. Tapi dong bisa gua jadi. Wih, keren ya. Itu ya yang saya lihat bahwa kita harus belajar dari Israel. Iya. Teknologinya mengembangkan kehidupan lebih meningkat. Iya. Ya. Itu bidang pertanian. Iya. Ada bidang apa lagi yang menarik? Om sempat lihat di market sana. Teknologi. Teknologi. Waktu kami ada di kota Haifa, Haifa. pantainya itu keren, itu termasuk pelabuhan yang nomor 1 di sana. Dan di bagian bukitnya itu ada yang pernah di Alkitab Elia yang melawan 430 atau 50 nabi-nabi Baal. Iya. Oh iya iya. Di situ iya. di Gunung Karmel itu. Minta api turun dari langit itu kan? Di situ. Di tempat itu. Kami sampai di situ juga. Kami lihat pemandangan dari bukit dari Karmel ke pantai Bukit Barat. Dan Haifa termasuk kota teknologi. Jadi pendapatan income-nya yang terbesar itu ya dari teknologi. Teknologi. Keren ya. Kemudian bagian militer, waktu apa yang kelihatan? Wah, militer. kalau militer itu Iya. memang keren. Iya. Kami ada di situ waktu kami di Haifa itu ya beberapa menit kami dengar bunyi pesawat seperti pesawat tempur Iya. lewat dari atas. Tapi kita lihat ke atas tidak ada itu pesawat. Saudara. Biasa aja. Pesawat siluman itu. Itu pesawat siluman. Jadi hanya lihat dengar dari suara sah. Jadi pesawat sudah melihat. Sudah melihat. Supersonic. Waduh, jadi memang benar-benar dia punya cara militernya itu keren. Banyak banget. Keren ya. Dengan proteksi benar-benar dia punya wilayah. Robot-robot Kami tidak sempat. dapat lihat. Sempat. Iya. Tapi dari penjelasan tour guide-nya bahwa Iya. di Haifa inilah kota teknologi untuk Israel. Dan bahkan bangsa-bangsa semua mendapatkan hasil teknologi yang ada. Sumbernya dari situ. Yes. Kemudian apa dia punya nama? Waktu di sana pernah dengar sarine apa? Rudal kosong. Biasanya kan orang tembak rudal kan sarine bunyi itu ketemu di TV.
Kalau di situ kami karena pada waktu itu Kondusif. kondusif, jadi tidak mendengar itu. Sendiri. Jadi aman. Jadi kami perjalanannya sangat-sangat baik, Jadi nyaman di situ. Ya? sangat nyaman. Kami ada di sana sangat nyaman. Waktu itu Pi berapa banyak orang? Kami ada satu tim itu ada 39 orang. Iya. Bersama dengan motor leader, pembimbing rohani dan trompet lokal. Keren ya. Jadi yang wisatawan lain yang waktu itu ramai sekali kok, waktu itu cuman yang 39 saja. Sangat ramai karena dari Indonesia saja sekitar ada kami ketemu dengan 5 atau 6 tim. Juga dari bangsa-bangsa lain seperti Filipina, kami ketemu juga dari Nigeria, Iya. juga ada dari Eropa. Perjalanan kami di tempat-tempat tersebut ya bertemu dengan turis-turis mancanegara ya. Keren ya, luar biasa. Terus satu yang apa terkenal di sana itu Al-Aqsa itu Ya. pernah ke sana kan? Kami tidak sampai ke dalam saja, kami hanya dari seberangnya dari Taman Getsemani kami lihat ya. Kelihatan Bisa ya? kelihatan di situ. Itu masjid besar kok, Pasti besar di situ. makanya dari jauh kelihatan. Kelihatan, sangat kelihatan. Jadi di situ kita bisa melihat gerbang Golden Gate, Golden Gate. tembok yang sampai hari ini masih tertutup, dan di Iya. sampingnya itu kita bisa sampai ke tembok keretapan. Itu Yerusalem sudah kok yang di situ. Ya. Yerusalem. Ya. Kita udah sampai di tembok keretapan ini menjadi tempat yang istilahnya sakral bagi orang Yahudi, karena mereka tidak bisa masuk sampai ke sebagai Allah Iya. itu, dan akhirnya mereka harus tempat itu menjadi tempat suci. Oh, untuk tiga agama itu, Ya, Yahudi, Kristen, Islam, ya, itu bangunan yang sangat bersejarah. sangat bersejarah. Jadi dan kita bisa sampai sana itu anugerah. Anugerah itu ya. Keren. Yang terakhir, Ya. ada beta dengar orang cerita yang menarik, belalang itu. Oh ya. Ya, madu dan belalang. Saya dulu waktu masih sekolah minggu, kita kalau Iya. kita dengar Yohanes Pembaptis, Ya, makanannya adalah madu hutan. hutan dan belalang. Iya. Dalam pikiran beta tiap hari ini Yohanes Pembaptis kamu makan kekejar itu Tanpa lama. belalang. Itu lama toh. Iya. Kalau betul timur tidak lama. Lama. Weh, kalau dia mau makan dia mesti kejar itu belalang. Tangkap baru dia makan. Ya. Pokoknya kami sampai sana, kami dengan tour guide-nya, dia kasih tahu betul. Ya. Dia tanya Botong, menurut kalian ini belalang ini sejenis binatang serangga atau seperti apa? Iya. Tanaman. Mayoritas menjawab. Mayoritas kami jawab semua. Itu belalang, itu Iya. adalah binatang. Iya. Dia bilang ya nanti saya kasih tahu, dan akhirnya dia bawa kami ya turun dari Bukit Sion, kami Iya. terus sebelum sampai ke Taman Getsemani. Iya. Kami mampir dan dia kasih tahu ini yang namanya pohon belalang. Jadi belalang Pohon. itu bukan binatang tapi jenis pohon. Jadi ada di pembuah begitu. Ada di pembuah, dia pembuah. Kalau kita di sini dia pembuah kecil kayak biji petes. Iya. Nah, kalau kita makan itu agak manis ya. Agak manis. Oh, jadi sempat tes juga ya? Sempat tes. Om Jody. Jadi itu dia yang Nanti menarik. kita share di pohon Om Jody. Siap. Nanti beta tampilkan di awal video biar kawan-kawan bisa lihat. Iya, betul Om Jody. Ini sesuatu yang menarik. Betul. Karena beta seumur 30 hampir 40, ya beta tahu nih waktu tangkap belalang kau makan. Padahal ini buah belalang. Sama, beta mau masuk 47 Iya. tahun ini baru tahu itu Om Jody. Ini berita yang bagi saya menyenangkan. Kita tidak Oke. salah persepsi lagi. Keren. Hanya penting. Tapi untung Pi dulu tuh. Pi mau dapat tahu, kosong Pi, kosong tahu. Dan sampai kasih tau ketong juga. Keren. Oke, yang terakhir yang mau sampaikan buat kawan-kawan yang nonton sebelum kita dua shalom. Ya, buat teman-teman di channel Jody, hidup kita adalah karunia Tuhan. Sebab itu dimanapun kita berada adalah kesempatan untuk kita bisa berkarya, untuk kita bisa menyatakan bahwa
Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Beta anak timur yang dulunya kalau beta kerja di kebun, Iya. beta lihat itu pesawat kecil sekali. Beta pikiri, wah, itu bisa naik pesawat sampai setinggi begitu. Terlalu keren. Iya. Sudah bisa, kalau potong sudah bisa. Tapi Om Jody beta hari ini, Tuhan izinkan bisa pergi kemana-mana. Dan beta bisa pergi ke bangsa-bangsa, itu karena anugerah Tuhan. Keren. Dan ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi dorongan saya buat di channel Jody Mansopu untuk selalu ingat bahwa hidup kita adalah anugerah, harus berkarya, apapun terkecil yang kita lakukan, bahkan di tempat yang mungkin orang sudah tahu, yang mungkin orang sudah lirik, tapi di situ ada Tuhan yang lihat, dan satu waktu itu akan bertumbuh dan orang lihat, ini orang juga bisa. Nah, ketika kita tak melakukannya, Tuhan yang akan memberkati. Setiap benih kebaikan yang ditabur Om Jody pasti bertumbuh. Tak hari ini, besok, atau mungkin 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun ke depan, Pasti. benih itu akan tumbuh. Keren. Perjuangan saya akhirnya bisa sampai ke Israel itu butuh waktu lebih dari 20 tahun. Itu didoakan. Itu didoakan. Keren. Kita doa. Oke kawan-kawan, itu dia untuk hari ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya bersama orang-orang biasa yang luar biasa lagi. Makasih Om Dan sudah Sama-sama. mampir di sini. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Oke, bye-bye. Bye-bye.